Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Royan Lever Manzurina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review UAS aljabar linear yang kemarin. Baik teman-teman, langsung ke soalnya saja. Yang pertama di sini, soal pertama kita disuruh untuk menentukan basis ruang kolom dari matriks berikut ya. Yang dimana matriksnya ada 100, 230 dan 760. Yang nantinya ini kita akan lakukan dengan menggunakan UBE ya. Yang pertama kita akan membagi dulu yang baris kedua dengan baris ketiga yang akan menghasilkan 127, 012 dan 000. Dan setelah itu kita bisa kurangin lagi nih. Kita lakukan operasi lagi yang dimana B1 baris pertama kita kurangi dengan yang kedua, lalu kita kalikan dengan yang baris duanya. Yang dimana hasilnya adalah 103, 012 dan 000. Yang nanti ini kita bisa mengambil baris yang pertama ini ya, 100 dan juga 130 ya teman-teman. Dari hasil OB yang tadi matriks A itu memiliki basis ruang kolom pada kolom pertama dan juga kedua. Jadi akan menghasilkan 100 dan juga 130. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah operasi ya pada R kuadrat yang didefinisikan sebagai U, V yang dimana U1 dikali V1 dikurangi 2 dikali V2. Yang nantinya kita akan menentukan apakah dari operasi persamaan ini akan termasuk dalam RHD atau bukan. RHD itu yang bisa memenuhi yang 4 aksioma ya teman-teman. Jadi yang pertama, aksioma pertama yaitu aksioma simetris. Kita cari aksioma simetrisnya dengan kita kalikan di U1 dengan V1 dikurangi dengan U2 V2. Karena ini kan perkalian komutatif ya antara U dan juga V. Sehingga kita kalikan U1 V1 sama dengan U1 V2 dan U2 V2 sama dengan V2 dikali U2. Karena ini komutatif, akhirnya dia itu bisa kita sederhanakan dengan U, V sama dengan V, U. Yang dimana aksioma simetris ini akan terpenuhi. Dan lalu yang kedua, ini ada namanya aditivitas. Yang dimana rumus untuk mencari aditivitas itu adalah W sama dengan W1, W2. Yang dimana U ditambah V1, W akan menghasilkan U1 tambah V1 dikali W1 minus U2 V2 dikali dengan W2. Kenapa kok W? Karena memang di aditivitas ini dia itu akan dikalikan dengan W sehingga dia mendapatkan persamaan U tambah V1 W. Nah setelah itu kita lakukan operasi ya di sini yang dimana ini V1 dengan V2-nya kita kurangi dan V1 dengan V1 kita kurangi juga dengan W-nya, akan mendapatkan hasil yaitu U, W ditambah V, W, yang dimana aksiomanya ini juga terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah homogenitas, atau homogenitas itu artinya biar dia sama ya untuk yang skalar C. Jadi di sini ada CU, V, kita masukkan C-nya sehingga hasilnya adalah CU, V. Yang dimana aksioma juga terpenuhi. Nah tapi teman-teman dari yang keempat aksioma ini, dari persamaan ini dia tidak akan terpenuhi di aksioma keempat yaitu di positivitas. Kenapa? Karena di positivitas itu kan operasinya U, V ya, yang dimana U1 V1 dikurangi dengan U2 V2. Nah ini gagal memenuhi karena dia itu tidak terdapat vektor 0. Vektornya itu tidak 0 ya teman-teman. Jadi dia kok 0,1 kalau misalnya kita masukkan angka ke dalam persamaan yang ada di sini. Nah ini sudah saya coba untuk jabarkan yang dimana ketika kita kalikan karena ini dikurangi jadinya dia akan menghasilkan negatif 1. Dan negatif 1 ini kurang dari 0 jadi dia tidak termasuk. Jadi bisa disimpulkan bahwa operasi tersebut tidak termasuk dalam RHD karena tidak memenuhi keempat aksioma. Ini dia terpenuhi, ini memenuhi, tapi yang di positivitas dia tidak memenuhi. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada soal manakah dari himpunan di bawah yang termasuk ortogonal dan juga ortonormal. Perlu diketahui ortogonal itu adalah ketika setiap pasangan vektor itu memiliki hasil kali dot atau hasil kali titik itu adalah 0. Kalau dia ortonormal itu himpunan ortogonalnya di setiap vektor itu memiliki panjangnya yang sama dengan 1. Artinya ini ketika kita tambahkan di setiap komponennya akan menghasilkan ini 1. Yang kalau ortogal itu ketika kita kalikan hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita coba di sini kita kalikan terlebih dahulu untuk mencari ortogonal ya. Ketika kita kalikan hasilnya adalah demikian ya. Ini untuk yang matriks A. Hasilnya adalah minus 1 karena 1 per akar 2 dikali dengan minus 1 per akar 2 ini adalah 1 setengah ya, minus setengah.
Lalu kita 0 kali 0 adalah 0, 1/2 dikali 1/2 adalah setengah. Karena ini kan kalau ditambah habis ya, karena negatif-negatif, dan ini adalah 0, maka ini 0. Ketika kita coba buat tambahkan untuk mencari akar normal, di sini kita bisa dapatkan ketika kita tambahkan dan juga kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan ya terlebih dahulu semuanya. Ini kita kuadratkan juga, ini juga kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Jadi syaratnya untuk mencari ortonormal itu kita harus kuadratkan terlebih dahulu dan hasilnya akan kita tambahkan. Ketika hasilnya adalah 1, maka dia termasuk dengan ortonormal. Tapi kalau bukan, berarti dia tidak ortonormal. Ketika kita kuadratkan, ini akan menghasilkan setengah. Karena ini 1/4, maka dia setengah. Ini akan menghasilkan setengah juga ya. Ini juga adalah setengah. Kita tambahkan karena ini positif-positif, karena ini 0, jadi dia tidak pengaruh apa-apa ya, karena jumlah 0 adalah hasilnya itu sendiri. Jadi ketika setengah tambah dengan setengah, hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1. Ini juga sama teman-teman, hasilnya adalah 1 ya, karena ini ketika setengah, ini setengah, ini kan 0 ya. Berarti kan ketika kita tambahkan, ini hasilnya juga 1. Jadinya dia termasuk ortogonal dan juga ortonormal. Lalu di sini juga yang B, yang soal ke B, ini ada vektor ya, 1 0 0 0 1 0. Ketika kita kalikan hasilnya adalah 0 0 0, maka ini termasuk ortogonal. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Ini kan 0. Ketika kita kuadratkan 0, 0 juga kuadrat 0, jadi 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1. Ini juga sama ya, 0 tambah 0 sama dengan 0 dan tambah 1 sama dengan 1, jadi termasuk dengan ortonormal. Ini juga termasuk, ini termasuk, ini termasuk. Yang C itu termasuk ortogonal tapi tidak termasuk ortonormal. Kenapa? Ketika kita coba untuk jumlahkan, ini kan hasil kalinya ya. Kalau hasil kali kan pasti 0 0 0 semua, karena 1 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 1 juga 0 semua. Ketika kita kuadratkan dan kita jumlahkan, oke, yang sebelah kiri ini hasilnya 1, karena kan dua angka yang ada di sini adalah 0, maka ketika kita kuadratkan angka satunya saja, maka hasilnya adalah 1. Tapi kalau yang sebelah kanan ini ada 2 kuadrat di angka satunya. Ketika 1 kita kuadratkan ditambah dengan 1 kuadrat adalah akar 2. Karena kan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya teman-teman. Di sini 0 tidak akan pengaruh apa-apa. Yang akan berpengaruh adalah 1 dan juga 1. Lalu berarti ini tidak termasuk ke dalam ortonormal, tapi dia termasuk dalam ortogonal. Lalu yang bagian D, di sini juga iya, dia termasuk dalam ortogonal, tapi dia termasuk dalam ortonormal karena ketika kita kalikan di sini itu hasilnya adalah 0. Tetapi ketika kita jumlahkan, yang kiri adalah 1, yang kanan adalah 4/6. Kenapa? Karena ini kan negatif ya, negatif, negatif. Ini kan positif. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Karena ini kan jadi, kalau dikuadratkan ya, ini 1/6. 1/6, betul. 1/6 ditambah dengan 1/6, hasilnya adalah 0, karena negatif tambah positif. Tapi ketika yang di bawahnya ini tidak punya angka yang lain, jadi ketika kita kuadratkan hasilnya adalah 4/6. Jadi hasilnya adalah 4/6. Yang termasuk di sini adalah ortogonal tapi bukan ortonormal. Lalu yang bagian E, ketika kita kalikan hasilnya juga adalah 0 ya. Ini jadi 2/18. Ini juga jadinya 1/18. Ini juga 1/18. Kita tambahkan, ini kan ditambah ya, ditambah 2/18. Ini berarti kita dikurangi dengan 2/18, harusnya adalah 0. Ini dia termasuk ortogonal tapi dia tidak ortonormal, karena yang sebelah kanan ini dia itu hasilnya adalah 1/3. Kenapa kok 1/3? Karena di sini kan positif, di sini positif. Kalau misalnya kita jumlahkan, ini adalah 2/6 ya, adalah 2/6. 2/6 kalau misalnya kita kurangi dengan yang di atas adalah 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0. Ini saya salah tulis ya. Seharusnya di sini itu adalah 0, teman-teman. Jadi 1 sama 0, karena dia itu kalau misalnya ortonormal harus sama dengan 1, jadi dia tidak termasuk dalam ortonormal karena di sini hasilnya adalah 0. Tetapi dia termasuk dalam ortogonal karena dia itu hasil kali dotnya adalah 0. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada soal kita gunakan proses Gram Schmidt ya untuk mengubah basis 5 012-5 pada R kuadrat menjadi basis ortonormal B921, W2. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus W1 sama dengan U1 per mutlak
2 kali mutlak dari U1 ya. Jadi ini sudah kita tulis jadi 0,1. Kita masukkan ke dalam rumusnya, kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 2 min 5 plus 5 kali 0,1 nilai mutlak 2 kali dari 2 min 5 tambah 5 0,1. Hasilnya adalah 2,0 dibagi 2 jadi 1,0. Jadi 2 bagi 2 ini 1 jadi 1,0. Oke, nomor 4 sudah selesai, tinggal ke nomor 5. Di sini ada 3 vektor ya. Ada vektor U, V, sama W. U-nya adalah 2, 1, min 1. V-nya 1, min 2,4. W-nya adalah 4, min 5, 7. Yang ditanya adalah, apakah vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V? Dan yang B, tentukan apakah vektor U dan V bebas linear atau tidak. Kalau jawabannya, yang pertama, kita bisa menggunakan cara substitusi ya teman-teman. Jadi yang untuk menyatakan bahwa kombinasi linear dari U dan V ini jika terdapat skalar K1 dan juga K2, sehingga kita gunakan rumus V sama dengan K1U ditambah dengan K2V. Kita masukkan dalam rumus, maka diperoleh persamaan K2 sama dengan 4 min 2KI. Ini min K1 plus 4K2 sama dengan 7, jadi di sini sama dengan K2 sama dengan 4 min 2K1 ya teman-teman. Lalu kita substitusi ke persamaan kedua yang dimana nanti K min 2 4 min 2 KI ya, yang di sini K2 nya kita ubah menjadi 4 min 2 KI. Lalu kita kalikan min 2 dikalikan 4 min 2 K1 ya. Jadinya adalah K1 min 8 plus 4 K1 sama dengan min 5. Jadi K1 nya sendiri adalah 3/5. Dan K2 nya itu kita bisa peroleh langsung, kita masukkan nilai dari K1 nya jadi 14/5. Lalu kita cek apakah ini tuh tidak sama dengan 7 dengan persamaan ketiga. Karena dia tadi sudah kita temukan K1 nya 3/5 dan K2 nya 14/5, kita masukkan ke persamaan min K1 plus 4 K2 sama dengan 7. Hasilnya adalah 53/5 itu tidak sama dengan 7. Jadi persamaan ketiga tidak terpenuhi, maka W tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasional linear dari U dan juga V. Lalu untuk yang kedua, ditanyakan bahwa dua vektor U dan V ya bergantung linear. Jika salah satunya merupakan pelipatan dari yang lain, maka kita ketahui bahwa U dan V, U-nya adalah 2I, min 1, V-nya adalah 1 min 2,4 ya. Kita misalkan di sini V, KV sama dengan 1 min 24, jadi K-nya ini kita keluarkan jadi 2, 1 sama min 1. Dari komponen yang pertama kita peroleh kalau 1 sama dengan 2K dan K sama dengan setengah. Jika K sama dengan setengah, maka komponen keduanya harusnya setengah dikali dengan 1. Hasilnya adalah setengah. Lalu di sini kita buat kesimpulan, namun komponen kedua V sama dengan min 2. Karena tidak sesuai, maka tidak ada nilai K yang membuat V sama dengan KV. Sehingga vektor U dan V bebas linear. Lanjut ke nomor yang 6 ya teman-teman. Diketahui bahwa transformasi linear T sama dengan R kuadrat sama dengan R dengan T X, Y. Jadi ya ini kita bisa ubah jadi 2X, X min Y, X plus 3Y ya. Tentanya adalah tentukan kernel T. Nah dari T sama dengan X, Y ya. Dari T yang ini. Nah ini bisa kita cari dengan mensama dengan kan yang ini, yang tadi ini disamakan dengan 0, 0, 0. Basisnya 0, 0, 0. Seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja kita cari bahwa 2x min x min y, x plus 3y ini sama dengan 0, 0, 0. Dari persamaan yang terbentuk dapat diketahui nilainya. Kalau misalnya ini x, ini kan 2x ya, sama dengan 0, berarti x-nya kan 0. Terus x min y berarti y-nya juga sama dengan 0. Jadi kan ini y sama dengan ini 0 ya, karena x-nya 0. Terus x plus 3y ini juga sama dengan 0. Jadi bisa kita temukan bahwa kernel dari T adalah 0 sama 0, 0,0. Lalu nomor yang 7, kita ketahui bahwa transformasi linear T sama dengan R kuadrat sama dengan M2 dikali 2 dengan T X Y sama dengan X plus Y, 3X, 2X min Y, min X plus 2Y dari dimensi RT. Nah di sini caranya adalah kita bisa menggunakan cek matriks dari soal apakah dia itu bebas linear atau tidak. Caranya T X Y kita kalikan dengan 0,0. Jadi hasilnya adalah X 1, 2, 3, min 1 tambah Y 1, min 3, 0, 2. Nah ini kita dapatkan dua matriks nih. Di matriks 1, 2, 3, 1 sama 1, min 1, 0, dan juga 2. Nah dari matriks 1 dan juga matriks 2 kita buktikan nih apakah dia bebas linear atau tidak. Dengan cara 3X sama dengan 0, maka X nya sama dengan 0.
Semuanya ini adalah 0, karena ini adalah 0 semua, maka solusinya itu adalah tunggal. Jadi SPL-nya itu adalah bebas linear dengan X, Y. Artinya dimensinya RT sama dengan 2. Oke, nomor 7 udah selesai, kita lanjut ke nomor 8. Yang dimana nomor 8 ini kita disuruh untuk mencari nilai eigen ya dari teman-teman. Jadi langsung saja nilai eigen dari matriks 2, 1, 3, 4 ya. Yang pertama kita akan mencari determinannya terlebih dahulu dari A min lambda 1. Kita masukkan ke lambda satunya, kita mutlakkan nilainya, hasilnya adalah kita temukan bahwa dari mutlak 2 min lambda 1, 3, 4 min lambda, hasilnya adalah 2 min lambda, 4 min lambda, min 3. Jadi gini kita kalikan ya, ini kita kalikan, hasilnya adalah kuadrat. Kita cari akar-akarnya dari kuadrat lambda kuadrat min 6 kuadrat plus 5, hasilnya adalah lambda min 5, lambda min 1. Jadi kita di sini perlu untuk substitusi lambda 1 dan juga lambda 5-nya ya teman-teman, untuk bisa mencari nilai determinannya. Ini kan ada ketahui ya kalau lambda 1, lambda yang pertama itu adalah 1 dan lambda yang kedua adalah 5. Yang pertama di sini kita akan mencari nilai eigen dari lambda 1 ya. Lambda 1-nya kita substitusi, cari vektor dari V sama dengan X, Y, T, sehingga kita dapatkan bahwa di sini X plus 3Y sama dengan 0 dan X-nya sama dengan minus 3Y. Kita ambil Y-nya sama dengan 1, diperoleh X-nya sama dengan min 3 ya. Jadi salah satu vektor eigennya adalah min 3 sama 1 teman-teman. Lalu ini untuk yang lambda 1 ya. Untuk yang lambda 1, lalu untuk yang lambda 5 sama juga ya dengan yang di atas caranya. Cuman kita tambahkan dengan A min 5I, jadi dia min 3, 3, 1 sama min 1. Kita carikan dengan rumus yang sama juga, hasilnya adalah min 3x plus 3y sama x sama dengan y. Ambil y-nya 1, jadi x-nya ini adalah 1 ya. Sehingga vektor eigennya itu adalah 1 sama 1. Lalu untuk yang nomor 9, di sini juga kita disuruh untuk mencari matriks P-nya ya dengan metode diagonalisasi untuk matriks A. Jadi ini juga sama kayak yang tadi yang cara nomor 8, kita juga dengan menggunakan rumus determinan ya teman-teman di sini. Yang untuk soal nomor 9 kita masukkan juga cara yang sama seperti yang nomor 8 tadi, terus kita hitung determinan hasil kalinya. Karena tadi hasil kolom pertama yang terpilih, maka kita pakai hasil determinan kecilnya ya teman-teman. Hasilnya adalah seperti ini ya untuk yang kolom pertama. Lalu kita hitung determinan hasilnya, jadi dia hasilnya nanti adalah lambda dikali lambda min 4. Ini kita cari akar-akarnya ya teman-teman, jadi seperti yang ada di nomor 8. Jadinya akar-akarnya adalah 3 minus lambda dan juga lambda dikali lambda min 4. Jadi nilai eigennya itu kita masukkan lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 3, dan lambda sama dengan 4. Kita cari satu-satu untuk lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 3, dan lambda sama dengan 4. Kita carikan di bawah. Ini lambda sama dengan 0, kita carikan seperti yang tadi ya, kita cari hasilnya itu adalah 3x sama dengan 0, 2y sama dengan 2z, 2y plus 2z ya sama dengan 0 juga. Kita ambil y sama dengan 1, z-nya sama dengan 1, sehingga salah satu vektor eigennya yang di lambda sama dengan 0 adalah 0,1 sama 1. Dan yang kedua untuk lambda 3, caranya juga hampir sama seperti yang tadi. Kita dapatkan hasilnya adalah 0x plus 0y plus 0z, jadi 2y min z. Terus kita substitusi ya ke persamaan keduanya, jadi dia 2z min z sama dengan 0, 4z min z sama dengan 0, jadi z-nya adalah 0. Jadi untuk yang basisnya di sini kita bisa dapatkan x basis, kita ambil x-nya sama dengan 1, kita substitusi nilai y sama z, jadi x-nya sama dengan 1, hasil nilai eigennya adalah 1, 0, 0 ya. Dan untuk yang lambda 4 caranya juga hampir sama, kita dapatkan rumusnya adalah seperti ini, dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi kita ambil y-nya 1, jadi z-nya sama dengan 1. Karena dia lambda 4, jadi kita masukkan v3-nya, hasilnya adalah 011. Ini untuk nilai eigen di lambda 4. Dari nilai eigen di lambda 0 ya, lambda 0 nilai eigennya adalah yang ini, v2-nya, ini adalah untuk yang lambda 4-nya. Terus, ini untuk yang 0-nya ya, ini lambda hasil eigen dari lambda 0, ini hasil eigen dari lambda 3, ini hasil eigen dari lambda 1. Kita masukkan untuk menjadi matriks P. Jadi dari mulai lambda 0-nya, 0 min 1, 1, ini lambda 0. Terus ini lambda 3, 1, 0, 0 ya. Terus ini lambda yang keempat, 0, 1, 1. Untuk nomor 9 kita sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10 ini sedikit lebih gampang karena dia hanya tinggal mensubstitusikan nilai ya dari yang vektor yang sudah ada.
Jadi di sini diketahui kalau ada transformasi linear dengan T V1 yang dimana di T V1 nya adalah 2 min 3 2 min 1 3 dan T V2 nya 1 4 min 2 dan T V3 nya adalah min 3 2 5. Terus karena T adalah transformasi linear maka dia berlaku 3 T V1 min 2 T V2 dan 4 T V3. Terus karena ini sudah ada ketemu yang akan kita substitusi, yang akan kita gunakan sebagai basis untuk kita substitusi, rumusnya seperti itu. Kita tinggal substitusi nilainya saja. Jadi 3 ini kita substitusi dari persamaan yang ini. Terus ini kita substitusi dari yang persamaan yang TV2. Yang ini juga sama ya, kita akan substitusi dari yang persamaan V3. Terus setelah itu kita kalikan ya dengan yang hasil kalinya, jadi 6 min 3 9 min 2 min 8 4 2 min 12 8 20. Nah setelah ini kita kalikan komponen-komponennya teman-teman, komponen-komponen dari masing-masing ini kan komponen pertama ya untuk yang X, lalu kita tambahkan ya, kita jumlahkan dengan yang di sini, berarti 6 ditambah min 2 ditambah min 12 min 8. Terus untuk yang kedua min 3 terus min 8 8 min 3 hasilnya 9 4 tambah 20, kita jumlahkan hasilnya 33. Jadi kita ketahui bahwa nilai T 3V1 min 2V2 plus 4 4V3 hasilnya adalah min 8 min 3 dan juga 33. Sekian dari video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.